Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas hukum. Ada satu pertanyaan, apakah hutang piutang di mana orang yang berhutang ini dia tidak mau membayar hutangnya? Apakah orang tersebut dapat dilaporkan di kepolisian Republik Indonesia atau dipidanakan? Jawabannya adalah diperinci. Yang pertama, bisa iya, artinya bisa dilaporkan, ataupun tidak bisa dilaporkan. Kita bahas dulu yang tidak bisa dilaporkan. Tidak bisa dilaporkan ke polisian. Akad utang piutang di mana orang yang berhutang ini meminjam uang dengan iktikat baik, maka orang tersebut tidak bisa dilaporkan di kepolisian, tidak bisa dipidanakan. Apa yang dimaksud iktikat baik? Iktikat baik adalah ketika orang tersebut, contoh, yang hutang ini si A berhutang kepada si B. Nah, A ini pinjam ke B, saya pinjami uang, saya ini punya pabrik, ingin mengembangkan usaha, saya butuh uang 100 juta. Akhirnya B meminjamkan 100 juta. Dan ternyata berjalannya waktu, ternyata si A ini mengalami kebangkrutan atau masalah dalam usahanya, sehingga ia tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak dapat membayar hutangnya. Maka B, ya, sebagai orang yang memberikan hutang, ia tidak dapat melaporkan si A ke kepolisian, tidak bisa dipidanakan. Namun langkah yang dapat ditempuh adalah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Wan Prestasi. Itu. Jadi si A ini itikat baik, memang dia benar-benar minjam, uangnya dipakai benar-benar untuk usaha, namun naas memang dia ada kendala di situ. Ada masalah. Yang kedua, bisa dipidana, bisa dilaporkan ke kepolisian. Ketika seseorang tersebut meminjam uang karena iktikat buruk. Ada iktikat buruk di situ. Apa yang disebut iktikat buruk di sini? Yaitu ketika ada niat. Ketika ada niat, memang ada tipu muslihat. Ya, tipu muslihat lalu memperdaya. Contohnya, iktikat buruk. Contoh, si A ini meminjam uang ke si B. Si A bilang, saya ini minjam uang untuk saya gunakan untuk usaha mengembangkan pabrik. Nah, setelah itu B meminjamkan uang 100 juta kepada si A. Ternyata si A ini bohong. Dia itu tidak pernah mengembangkan pabrik atau punya usaha, itu nggak pernah. Memang dia utang ke si B ini hanya buat alasan saja. Ternyata uangnya dipakai untuk foya-foya, untuk keperluan pribadinya. Jadi akad utang piutang ini hanya dibuat sebagai kamuflase atas kebohongan si A tersebut. Nah, dalam hal ini maka A dapat dilaporkan di kepolisian. Si B dapat melaporkan si A, ya, ke Kepolisian Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana penipuan. Ada unsur penipuan di situ. Karena memang si A ini melakukan pinjaman itikat buruk. Dalam arti pinjaman atau utang piutang ini hanya dijadikan kamuflase, dijadikan sebuah rangkaian tipu muslihat agar si A memperoleh uang dari si B. Artinya B dalam posisi ini dia sebagai korban. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, semoga dapat dipahami perbedaan duanya. Saya simpulkan, yang pertama tadi tidak bisa dipidana kalau memang iktikat baik, orang yang minjam ini memang benar-benar hutang piutang, benar-benar melakukan, ya, sesuai dengan alasannya meminjam, memang jelas. Sedangkan si B menjadikan akad utang piutang sebagai bentuk rangkaian tindak pidana penipuan. Itu yang kedua, maka dapat dipidanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.